Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Fitriani, mahasiswi Agribisnis semester 5 Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pembayaran ekspor pada mata kuliah perdagangan internasional. Yang pertama, metode pembayaran ekspor. Metode pembayaran ekspor itu ada 4. Yang pertama, advance payment, yaitu cash with order atau pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua itu ada letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh using bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga ada open account. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat ada consignment atau konsinyasi, pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Kemudian pembahasannya ada yang pertama aplikasi dan pembukaan LC, yang kedua dokumen utama dalam LC, yang ketiga pihak yang terlibat dalam LC. Tujuan letter of credit atau LC. Itu tujuannya penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya, using bank, tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi LC. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu using bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunanya. Letter of credit. LC yang dikirimkan dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama itu ada surat atau mail LC, yang kedua telex atau kabel LC, dan yang ketiga ada SWIFT, The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Keuntungan menggunakan LC itu yang pertama relatif paling aman bagi kedua belah pihak, yang kedua eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank, using, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahan LC, yang pertama itu kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkan. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pembukuan LC. Yang pertama itu nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Kemudian, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak, pengapalan sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak, tanggal pengapalan terakhir atau last shipment, kemudian tanggal jatuh tempo LC atau expiry date,
Selanjutnya, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex, atau kabel atau SWIFT. Dan yang terakhir, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar negeri. Pihak yang terlibat dalam LC. Untuk pihak yang terlibat secara langsung, itu yang pertama ada pembeli atau importir. Disebut juga applicant atau account party atau account buyer consignment. Pihak yang memohon pembukuan LC dari bank dan kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank. Yang kedua ada penjual atau eksportir. Penjual atau eksportir disebut juga beneficiary atau party to be paid, exporter atau seller atau shipper atau supplier. Pihak kepada siapa LC diterbitkan atau dipergunakan, dan pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Kemudian yang ketiga ada bank pembuka atau penerbit LC. Disebut juga opening bank, using bank, atau importer bank. Bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary biasanya dimulai perantara bank di negara beneficiary yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC, yang mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila diminta, dan yang melepaskan dokumen-dokumen LC kepada importir dan meminta pembayaran dari importir. Yang keempat ada bank penerus LC, disebut juga the advising bank, seller bank, atau foreign correspondent bank. Bank yang memberitahukan atau mengadviskan meneruskan LC dan menegaskan kebenaran autentikasi dari LC tersebut pada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Bank ini dapat juga dimungkinkan sebagai paying bank atau confirming bank, bahkan sebagai using bank dalam hal berbeda dengan opening bank dan dalam rangka back-to-back LC. Yang kelima ada bank yang menegaskan. Disebut juga confirming bank atau first correspondent bank. Bank kedua biasanya advising. Bank yang bertindak sebagai confirming bank yakni menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa LC tersebut otentik, dan bila mana importir atau opening bank tidak melakukan pembayaran, maka bank kedua ini akan membayarnya. Jadi, confirming bank ini menambahkan kewajibannya terhadap opening bank, yaitu turut menjamin pembayaran atas LC yang diterbitkan oleh using bank setelah persyaratan dalam LC dipenuhi. Yang keenam ada bank pembayar, disebut juga paying bank. Bank yang namanya disebut dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary atau eksportir asalnya dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat LC. Yang ketujuh ada bank yang menegosiasi, disebut juga negotiation bank. Bank biasanya namanya tidak disebut dalam LC yang menyetujui untuk membeli vessel dari beneficiary atau eksportir. Dapat menegosiasi vesselnya kepada bank lain yang berbeda dari paying bank yang tercantum dalam LC, walaupun kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda bila mana kelak ada masalah di pengadilan. Yang membayar beneficiary atau eksportir dengan segera dan biasanya dengan research atau hak regress atau dapat minta ganti rugi pembayaran kembali bila mana ada masalah atas pembayaran kepada beneficiary atau eksportir, maka negotiation bank selanjutnya meminta pembayaran dari opening bank. Yang kedelapan ada bank yang diminta mengenai pembayaran. Disebut juga reimbursing bank, bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka untuk penyelesaian pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut reimbursing bank. Selanjutnya, ada pihak tidak terlibat langsung. Pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung diantaranya yang pertama, perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Itu menerima barang-barang dagangan dari shipper atau eksportir atau freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut. Kemudian menerbitkan BL atau surat bukti muat barang. Yang kedua ada bea dan cukai atau pabean. Bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila mana ketentuan-ketentuan pabean telah dipenuhi.
Dan bagi eksportir, pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal. Untuk yang ketiga ada perusahaan asuransi, yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, yang mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup risiko yang dikehendaki, dan yang menyelesaikan tagihan atau tuntutan kerugian-kerugian bila ada. Untuk yang keempat, ada badan-badan pemeriksa, yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang tersebut, yang ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk memeriksa barang-barang ekspor tertentu sebelum dikapalkan dengan menerbitkan surat laporan pemeriksaan surveyor. Kemudian yang kelima ada badan-badan penelitian lainnya, yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukan. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Yang pertama itu ada authentic LC. Authentic LC itu bila LC dibuka dengan surat, periksa apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang masih berlaku yang diterima oleh dari opening bank. Bila LC dibuka dengan telex atau kawat, periksa angka tesnya, apakah betul atau tidak. Bila LC dibuka dengan SWIFT, apakah ada pertanyaan out of OK. Kemudian yang kedua ada applicant. Apakah nama dan alamat lengkap importir telah dicantumkan dengan benar? Yang ketiga, using bank. Apakah alamat dan nama using bank telah tercantum dengan benar? Yang keempat, date of usage. Apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC? Yang kelima, date and place of expiry. Apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap? Apakah telah dicantumkan pula nama, kota, atau negara di mana LC bersangkutan berlaku? Dan bila jatuh temponya pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Yang keenam ada transferable credit. Apakah ditransfer kepada beneficiary kedua disebutkan secara jelas atau diperkenankan atau tidak diperkenankan? Yang ketujuh, ada confirmation. Apakah saat LC diteruskan kepada beneficiary diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak? Apakah dalam LC tersebut adakah tercantum atau tidak? Yang ke-8 ada amount. Apakah angka dan huruf dicantumkan? Kode mata uangnya US dollar, GBP, DEM, toleransi amount 100%, 10% tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang tercantum dalam LC. Kemudian, yang kesembilan, availability. Apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuasai untuk membayar, paying bank, atau untuk mengakses vessel, accepting bank, atau untuk menegosiasi, negotiation bank, kecuali jika LC memperkenalkan negosiasi dokumen oleh setiap bank. Apakah LC menyebutkan secara jelas berlakunya by check payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation. Kemudian, availability, apakah LC berlaku by deferred payment, apakah telah dicantumkan bagaimana dan kapan jatuh tempo pembayarannya. Misalnya, 30 hari after shipment, 60 hari after presentation of document. Apabila LC berlaku by acceptance, apakah LC telah mensyaratkan minta draft yang ditarik atas bank yang disebutkan? Dan kapankah jatuh tempo vessel berjangka yang ditarik itu? Misalnya, 30 days side, 3 month date. Apabila LC berlaku negotiation, ada dua jenis LC by negotiation, yaitu restricted negotiation, terbatas pada bank yang disebut, dan unrestricted, freely negotiable credit at any bank. Yang ke-10 ada draft, ditarik atas permohonan kredit atau applicant, pembuka kredit atau opening bank, atau bank pembayar yang ditunjuk atau paying bank. Bila draft ditarik pada applicant, maka draft tersebut akan dianggap sebagai dokumen tambahan. Yang ke-11 ada partial shipment dan transshipment. Allow atau not allow, prohibited. Yang ke-12 ada insurance, apakah ditutup oleh applicant atau beneficiary. Yang ke-13 ada transport detail, port of loading, port of destination, dan last shipment date. Apakah telah dicantumkan dalam LC?
Yang ke-14 ada description of good. Dibuat secara ringkas dan jelas, tidak berlebihan. Dan yang ke-15 ada trade terms. Apakah telah memenuhi syarat penyerahan barang, misalnya CIF, CFR, dan FOB. Dan yang ke-16, presentation period. Berapa hari setelah tanggal pengapalan atau bill of loading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan ke bank. Apabila LC tidak menetapkan jangka waktu, maka menurut pasal 43A UCP dengan sendirinya berlaku 21 hari. Kemudian di sini terdapat contoh dokumen draft tentang pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya, contoh dokumen commercial invoice pada PT Bintang Makmur Jalan Pajajaran nomor 200 di Ujan Geberung, Bandung. Dengan invoice nomornya, kemudian customer ada nama dari Anugrah Toko Buku, alamatnya, kemudian kotanya di Bandung. Nah, untuk tanggalnya itu 2 Desember 2010 dan nomor ordernya itu 734732. Kemudian nama barangnya tertera pada PPT tersebut yaitu buku tulis, ballpoint, pensil, kertas, ballpoint pilot, binder, dan cartridge. Kemudian ada satuan jumlah, harga, dan total. Dan tidak lupa di bawahnya terdapat tanda tangan dari PT Bintang Makmur yaitu manajer penjualan. Selanjutnya contoh dokumen Bill of Lading pada Alliance Transport Service LLC. Di situ tertera dari shipper, kemudian dari nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada receiver, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, contoh dokumen packing list pada PT Hasil Alam Barokah di Semarang Indah, Kota Semarang. Packing listnya dari bayarnya itu ekspor dan impor distribution pada 89 Road, Kenley, JK Tower 7F, Singapura. Kepada numbernya itu dari Semarang itu ekspor ke Singapura. Kemudian di situ tertera description of good, quantity, net WKGS, dan gross WKGS. Dari description, total packing, vessel, kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari export manager. Contoh dokumen poliseri dari asuransi dari formulir klaim asuransi perjalanan travel insurance claim form. Ini contoh dari dokumen polisi asuransi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.